Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hernika Sari, NPM 18.16963201025. Prodi S1 Administrasi Negara, Reguler 1, Kelas A Semester 5, STIA Setio Marobungo. Mata kuliah Kepemimpinan, dosen pengampu Asrai Maros Sos MSI. Baiklah, saya akan menyampaikan materi kuliah Kepemimpinan dan Organisasi. Organisasi adalah suatu kelompok orang yang sedang bekerja ke arah tujuan di bawah kepemimpinan. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Ada beberapa sikap kepemimpinan dalam organisasi yang perlu diterapkan oleh seorang pemimpin, di antaranya yang pertama, menjalin kedekatan dengan anak buah. Yang kedua, memberikan semangat atau motivasi. Yang ketiga, memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Yang dimaksud dengan organisasi itu sendiri dapat diartikan sebagai dua orang atau lebih yang berada di dalam wadah yang sama dan memiliki satu tujuan. Manfaat dari organisasi dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi, dapat mencapai tujuan, menjadi motivasi dalam membangkitkan jiwa pemimpin, mampu memecahkan masalah yang ada, memperluas wawasan, memiliki rasa tanggung jawab yang kuat. Dan organisasi juga dapat meningkatkan skill yang dimaksud seperti dapat berbicara di depan umum dan sebagainya. Dan organisasi juga bisa mendapatkan pengalaman baru yang belum kita coba di organisasi, dapat kita rasakan. Jenis organisasi ada dua, organisasi formal dan organisasi informal. Yang pertama, organisasi formal ini biasanya memiliki struktur yang tersusun, baik, teratur, dan rapi. Kewajiban serta dan para anggota sudah diketahui secara pasti, bahkan jarang dalam bentuk tertulis. Contoh organisasi formal antara lain adalah organisasi yang pemerintahan suatu negara, organisasi yang membanggakan suatu bisnis dan usaha. Yang kedua, organisasi informal. Berbeda dengan organisasi formal, organisasi informal ini kadang tidak memiliki tujuan atau visi misi yang spesifik. Karena itu, aturan-aturan pun kadang tidak begitu diperhatikan, sehingga sifatnya lebih fleksibel ketimbang organisasi formal. Contoh organisasi informal itu adalah organisasi yang berkaitan langsung dengan hobi sejenis. Pertanyaan, sejak kapan Anda mengenal organisasi? Yang kedua, sejak kapan Anda terlibat organisasi? Jawabannya ialah 1 dan 2 tadi, sejak Anda dilahirkan. Seorang individu manusia tidak akan hidup sendiri. Ciri perbedaan manusia senantiasa ditandai dengan saling bertemu, saling berkumpul, dan saling terlibat dalam organisasi. Saat dilahirkan terlibat organisasi seperti persalinan. Bahkan saat dimakamkan kita juga terlibat organisasi, yaitu organisasi pemakaman. Definisi organisasi. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan atau kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi juga diartikan sebagai wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang saling bekerja sama dalam mencapai tujuan. Kepemimpinan dan organisasi.
kepemimpinan tanpa organisasi atau wadah, maka hanya sebatas konseptual kepemimpinan. Konsep-konsep tersebut butuh tempat organisasi dalam pengaplikasiannya agar menjadi sebuah pemimpin yang efektif. Budaya organisasi yang baik tercipta dari solidaritas para anggota sehingga menciptakan atmosfer yang baik dan berdampak pada pengembangan karakter bagi para anggotanya. Jika Anda adalah pemimpin atau pemilik perusahaan, menghadirkan budaya organisasi yang baik adalah suatu keharusan atau kewajiban. Hal ini sangat berdampak bagi kemajuan usaha keseluruhannya. Dan setiap organisasi kemudian akan diikuti dengan wakil, sekretaris, bendahara, dan berbagai bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut, sehingga terciptalah suatu organisasi yang tersusun atau terstruktur dengan rapi dan baik. Berikut beberapa tujuan organisasi yang secara umum banyak dijadikan sebagai tujuan dari pembangunan organisasi tersebut, yaitu yang pertama, meningkatkan kemandirian serta kemampuan dari sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, wadah yang digunakan untuk individu yang memang ingin memiliki jabatan, penghargaan, serta pembagian kerja yang jelas. Yang ketiga, wadah yang untuk dimiliki penguasaan dan kekuasaan. 4. Membantu setiap individu yang ada di dalamnya agar dapat meningkatkan pergaulan serta memanfaatkan waktu yang luang secara lebih optimal serta bermanfaat. Dan organisasi juga dapat membantu pengelolaan lingkungan secara bersama-sama, mencapai tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan yang telah menjadi tujuan awal sebuah organisasi. Organisasi memang harus jelas tujuan serta berbagai hal yang akan dilakukan di dalam yang tertuang dalam visi dan misi organisasi. Tentunya hal ini harus sudah ditentukan sejak awal karena berkaitan dengan pembagian tugas serta bentuk kerjasama yang akan dilakukan masing-masing anggotanya yang ada di dalamnya. Sehingga tujuan ini menjadi poin yang penting dalam organisasi mengoptimalkan kinerja yang ada di dalamnya. Ada juga unsur-unsur dari organisasi. Yang pertama, anggota organisasi yang terdiri dari pemimpin yang mengatur organisasi secara umum, manajer yang fungsi mengeplay unit tertentu. Yang kedua, kerjasama yang menjadi bagian penting dalam sebuah organisasi. Dengan adanya kerjasama yang baik, tujuan organisasi akan mencapai tujuan yang kita tentukan atau yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya, komunikasi tentunya sangat mempengaruhi bagaimana setiap berjalannya organisasi itu berjalan dengan baik dan teratur, tertata rapi. Ciri-ciri organisasi. Yang pertama, memiliki anggota atau kelompok yang berjumlah 2 orang atau lebih. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.